Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, hari ini saya akan bahas terkait dengan cara melakukan uji normalitas data dengan melihat rasio antara skewness dan kurtosis gitu ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang cara lain yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov, saya akan perkenalkan cara yang lainnya agar pengetahuan teman-teman menjadi luas bahwa cara untuk melakukan uji normalitas itu uh, ada banyak gitu ya selain dengan Kolmogorov dan Smirnov ya salah satunya yang akan saya perkenalkan kali ini ya. Saya akan share dulu gitu ya. Apa sih uji normalitas data itu? Nah, intinya uji normalitas data itu adalah salah satu uji statistik yang kita gunakan untuk mengetahui apakah data yang saya akan uji itu berdistribusi normal atau tidak. Intinya itu. Nah, uji normalitas data itu merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam statistik parametrik dan regresi. Kemudian yang sudah teman-teman pelajari dalam melakukan uji normalitas, mungkin yang teman-teman kenal hanya Kolmogorov dan Smirnov, ya. Jarang mendengar skewness dan kurtosis. Padahal cara ini juga cara yang bisa menjadi alternatif teman-teman kalau sudah mentok ya di Kolmogorov dan Smirnov, yaitu dengan melihat rasio skewness dan kurtosis. Intinya skewness itu tingkat kemiringan, kurtosis itu tingkat keruncingan. Kalau teman-teman lihat kurva distribusi normal, data dikatakan berdistribusi normal kalau nilai minnya ada di tengah-tengah, titik nolnya itu ada di tengah-tengah, tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Ya. Jadi cara pertama untuk melihat normalitas data adalah melihat kurva. Itu yang cara yang pertama, ya. Melihat kurva variabel x dan variabel y, ya. Ada kurva, ya. Titik, ya, titik nol kurva itu atau nilai minnya itu ada di tengah-tengah sehingga dia puncaknya seperti ini. Tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri, ya. Khusus untuk rasio skewness dan kurtosis, data dikatakan berdistribusi normal apabila ya nilainya atau rasionya ada di antara min 2 sampai dengan plus 2. Caranya adalah, ini rumusnya nanti akan kita praktikkan ya. Nilai statistik skewness dibagi dengan standar error, lalu untuk kurtosisnya nilai statistik kurtosis dibagi dengan standar error. Kita langsung ke datanya ya. Seperti biasa datanya saya sajikan terlebih dahulu dalam file Excel ya. Ini mempermudah saya sebetulnya ya. Saya punya dua variabel independen yang saya beri nama X1 dan X2 dan satu variabel dependen. Dua variabel bebas dan satu variabel terikat ya. Saya copy ini ke SPSS ya, teman-teman. Saya punya 107 responden. Ya, langsung saya kopaskan ke SPSS. Ya, karena ini namanya masih seperti ini, saya rename dulu di data view. Saya rename X1, X2, Y. Ya, ini boleh teman-teman desimalnya boleh teman-teman biarkan aja desimalnya 2 atau mau teman-teman ubah juga boleh. Ya, misalnya saya ubah desimalnya menjadi 0. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi bebas aja mau desimalnya dibuat 0 atau dibuat tetap 2. Ya, yang lainnya dibiarkan saja. Lalu saya ingin memunculkan variabel residual. Ya, caranya adalah analyze, kemudian
regression, lalu klik linear. Ya. Variabel depend Y ini pindahkan ke dependen, lalu XY ini pindahkan ke variabel independen. Kemudian klik save, centang yang unstandarized di bagian residual. Lalu klik continue dan klik OK. Ya. Teman-teman boleh abaikan output ini karena tujuan kita hanya untuk menampilkan variabel residual. Ya dari cara yang tadi. Nih, sudah muncul ya variabel residualnya. Lalu untuk melihat rasio apa namanya nilai uji statistik klinis skewness dan kurtosis, caranya adalah analyze deskriptif statistik gitu ya. Lalu klik deskriptif. Ya, pindahkan variabel residualnya ke kanan, lalu klik option. Centang di bagian skewness dan kurtosis dua-duanya. Lalu klik OK. Ya, sudah muncul ya output dari deskripsi statistik. Nah, oke, saya akan share screen outputnya ya. Sepertinya belum kelihatan di layarnya teman-teman. Seperti ini, ya output deskripsi statistik sudah muncul. Nah, output ini akan saya kopas ke Excel. Tujuannya adalah untuk melakukan perhitungan ya dengan menggunakan formula Excel untuk melihat rasio skewness dan kurtosis. Saya kopas ya. Copy, saya stop share dulu, saya pindahkan share screen-nya ke Excel. Saya buat di sini saja. Sudah terlihat ya. Lalu saya pastekan ya. Sudah terlihat seperti ini. Rumusnya tadi adalah untuk melihat rasio skewness, nilai statistik skewness dibagi dengan standar error. Ya, ingat ya yang pertama tadi. Lalu kurtosis, nilai statistik kurtosis dibagi dengan standar error. Ya, ini dibagi dengan ini. Hasilnya 1,2. Lalu kurtosis, uji statistik eh, kurtosis dibagi dengan standar error. Ya. Tadi apa teman-teman? Persyaratannya adalah suatu data dikatakan berdistribusi normal jika ya rasio antara skewness dan kurtosis ada pada rentang -2 sampai +2. Tinggal dilihat aja. Sorry. Oh, -2 sampai positif, sorry, +2. Oh, saya nggak bisa kasih note di sini ya, karena ini Excel, sorry. Nah, tinggal dilihat aja apakah satu ini ada di rentang -2 sampai +2. Oke, ada. Apakah -1 ada di rentang -2 sampai +2? Oke, ada. Artinya, data yang barusan saya lakukan uji normalitas data itu berdistribusi normal. Ya, ini menggunakan cara skewness dan kurtosis. Ya, jadi alternatif lain. Ya, nanti akan kita buktikan. Lalu bagaimana kalau saya sudah menggunakan uji skewness dan kurtosis, ternyata data saya berdistribusi tidak normal. Oh, jangan sedih. Ada caranya. Ya, bagaimana caranya data yang
berdistribusi tidak normal, ya, kita lihat supaya em, berdistribusi normal dengan melakukan transformasi data. Ya, nah, atau dengan melihat nilai eh, outlier, ya, dengan melihat outlier. Nah, cara itu nanti akan saya bahas di video berikutnya. Pastikan teman-teman tetap stay tune di channel YouTube saya. Jangan lupa follow, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Pastikan teman-teman share video ini agar teman-teman yang lainnya juga menerima informasi yang sama. Ya, selamat mencoba. Semoga berhasil.